Pertanyaannya, mengapa seorang Menko Polhukam mengatakan hal seperti itu? Bukankah dalam situasi seperti sekarang ini, statement ini dapat dianggap sebagai provokasi terselubung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke teman-teman, sebelum memulai video ini, sebelumnya saya mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Untung saja Mahfud MD tidak jadi Wapres di periode keduanya Presiden Joko Widodo. Pelan tapi pasti, tabirnya Mahfud MD semakin terkuak. Pertama sekali, harus kita ingat bahwa beliau ini pada tahun 2014 sempat berada dalam barisan Capres Prabowo Subianto. Yang artinya secara sadar, beliau ini segerbong dengan gerombolan kadrun yang galak, ganas, suka main persekusi, dan tega menyebar fitnah, serta hoax, dan juga intimidasi. Gemar mempermainkan agama untuk kepentingan kelompok sendiri. Nah, pasca Pilpres 2014, entah bagaimana ceritanya, sehingga Mahfud MD ini akhirnya berada di barisan pendukung Jokowi. Bahkan menjelang berakhirnya periode pertama Jokowi, Mahfud MD mendapat dukungan yang luar biasa untuk menjadi cawapres bagi Jokowi pada tahun 2019. Para ketua umum parpol pengusung kabarnya sudah setuju. Dan yang bersangkutan sudah dipanggil ke istana untuk mengukur baju kampanye. Tapi sepertinya Mahfud mencoba berakting bahwa dirinya tidak ambisius, sehingga berlagak lambat merespon undangan pihak istana untuk mengukur baju itu. Namun santer diberitakan bahwa dia datang juga ke istana sambil membawa sepotong kemeja. Meski semua sudah terlambat, sebab belakangan konon ada ketua umum yang mencabut dukungan, sehingga posisinya digantikan oleh Ma'ruf Amin. Banyak orang yang kecewa berat dengan batalnya Mahfud MD mendampingi Jokowi. Termasuk saya juga pada saat itu sangat mengidolakan Bapak Mahfud MD ini. Saya juga menginginkan bahwa saat di periode kedua Jokowi, agar Bapak Mahfud MD ini mendampingi Bapak Jokowi sebagai wakil presiden. Ibu Sinta Nur Wahid misalnya, begitu Ma'ruf Amin resmi sebagai cawapres untuk Jokowi, beliau langsung mengatakan bahwa tidak ada pasangan yang cocok di dalam hatinya. Namun, usai kedua pasangan capres-cawapres silih berganti mendatangi rumah beliau, beliau secara pribadi mengatakan netral. Pertanyaannya, apakah mantan ibu negara ini kecewa karena Mahfud MD tidak ikut? Tentunya jawabannya hanya Ibu Nur Wahid yang tahu sendiri. Nah, di periode kedua, Mahfud menempati pos Menko Polhukam. Yang artinya apa? Dia membawahi posisi-posisi strategis dalam pemerintahan. Publik bahkan mengharapkan dia mampu memainkan fungsi dan wewenangnya dalam menghadapi golongan kadrun yang punya sifat radikal, intoleran,
dan berkeinginan menggantikan ideologi bangsa dengan negara menjadi khilafah. Itulah sebenarnya yang diharapkan publik dari dia, yakni memberantas kadrun yang niatnya merusak bangsa dan negara ini, yang menciptakan polarisasi di bangsa ini. Memang awalnya dirinya sempat mendapat pujian dan juga sanjungan dari publik. Tetapi ketika dia sempat bersikap seperti membela keberadaan Ponpes Rizik Syihab yang disebut mencaplok lahan PTPN di Megamendung, Bogor, publik sontak bereaksi pedas atas sikap yang tampaknya membela posisi kelompok yang dikenal sebagai intoleran dan juga anarkis itu. Tentu masih ada beberapa lagi hal yang bisa dibeberkan. Namun yang terjadi belum lama ini semakin memperbesar tanda tanya soal Mahfud MD. Itu pernah saya buat video saya yang sebelumnya, yaitu menyangkut sebuah wawancara dengan 3 orang dalam sebuah acara dialog, yang videonya bahkan sekarang viral di mana-mana. Di mana dalam video itu Bapak Mahfud MD seolah menggambarkan bahwa situasi negara kita ini sedang gawat, dan apabila mengikuti pola di Amerika Latin maka sudah terjadi kudeta. Pertanyaannya, mengapa seorang Menko Polhukam mengatakan hal seperti itu? Bukankah dalam situasi seperti sekarang ini, statement ini dapat dianggap sebagai provokasi terselubung? Lagi pula, jika Bapak Mahfud cerdas dan berwawasan sebagaimana layaknya seorang profesor, tidak semestinya dia membandingkan sosial politik negeri kita tercinta ini dengan Amerika Latin. Bedanya jauh. Di Amerika Latin itu tidak ada kadrun. Sedangkan di negeri tercinta kita ini, kadrunlah yang menjadi sumber segala masalah. Soal korupsi ada di mana-mana, itu sudah terjadi sejak dulu. Tetapi di sini, pelaku korupsi atau ahli waris koruptor bisa mengundang aksi demo besar-besaran. Untuk apa? Mengusik pemerintah dan stabilitas negara. Dan tentunya kadrun pasti menunggangi agar terjadi kekacauan dan ketegangan di bangsa ini. Padahal jika ingin membandingkan, kenapa tidak mengambil sampel negara-negara Arab dan Timur Tengah, di mana para pendemo yang anti pemerintah bisa saja direspon pemerintah dengan sangat keras. Nah, bila kita runut peristiwa terkini, sikap Mahfud MD ini memang layak mendapatkan perhatian ekstra. Dia begitu menggebu-gebu merespon Saifuddin Ibrahim yang menganjurkan Kementerian Agama menghapus 300 ayat dalam terjemahan sebuah kitab suci. Mahfud MD bahkan sampai memerintahkan jajarannya untuk menyelidiki Saifuddin. Bahkan meminta supaya channelnya itu diblokir. Atau pra-peradilan terhadap Muhammad Kece yang tidak masuk di nalar karena divonis 10 tahun. Itu padahal suatu masalah hukum dan peradilan yang sangat serius dan mengkhawatirkan. Mahfud MD di mana? Ada banyak terjadi kasus dalam negeri yang menyangkut sosial, politik, keamanan, dan juga hukum. Mahfud MD sebagai Menko Polhukam nyaris tidak bersuara. Yang membuat banyak orang agak marah adalah tak kala dia hanya merespon sambil lalu ajakan para khilafer untuk berdialog soal sistem khilafah.
Maksudnya mereka ini ingin mengusulkan sistem khilafah dipakai di NKRI dan mencampakkan Pancasila. Apakah Mahfud MD tidak paham bahwa ini dapat dikategorikan sebagai makar? Sebagai Menko Polhukam, dia mestinya memberi perintah untuk menangkap dan memenjarakan mereka. Tetapi justru menanggapi usul dialog berbau ancaman rasis itu dengan santai saja. Ada apa dengan orang ini? Apakah benar analisis dan warning untuk tidak melupakan kiprah masa lalu beliau di barisan kadrun capresnya Prabowo? Atau apakah menjelang 2024 dia mencoba hendak mengais kembali peluang dan juga popularitas yang pernah dia punyai pada tahun 2019 lalu? Tentunya hanya dia sendiri yang tahu.